Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas mengenai jenis-jenis transaksi yang dilarang atau disebut dengan transaksi yang batil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kegiatan transaksi yang di dalamnya mengandung kebatilan seperti riba tadi, gharar, maisir, dan darar. Transaksi yang haram atau transaksi yang batil, ya, kata para ulama bahwasanya harta haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada haram li zatihi, haram dari segi esensinya, zatnya haram. Misalnya khamr, ya, sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sesungguhnya khamar, judi, ya, berhala dan mengundi nasib merupakan bentuk keburukan, bentuk kekotoran. Kenapa? Karena merupakan amalan-amalan syaitan. Ya, fajtanibuhu kata Allah, jauhi, tinggalkan khamar, judi. Nah, khamar itu secara esensinya, secara zatnya haram. Ya. Kullu muskirin khamr. Apa khamr? Setiap sesuatu yang dapat memabukkan maka adalah khamr, kata Nabi. Wa kullu khamri haram. Dan setiap khamr itu atau sesuatu yang memabukkan itu apa? Hukumnya haram. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya, innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Bahwasanya sesungguhnya, ya, innama harama 'alaikum maitata, Allah telah haramkan kepada kalian bangkai, wadam, darah yang mengalir, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, setiap sembelihan yang tujuannya bukan untuk taqarrub ilallah, bukan untuk beribadah kepada Allah, ya, maka itu maksudnya adalah harta haram dari segi zat atau esensinya. Tapi juga ada harta haram yang merupakan dari segi liiktisabih atau proses atau cara memperoleh harta tersebut. Ya. Jadi haram itu bukan hanya dari segi zatnya saja, ya, tapi juga ada dari segi proses. Boleh jadi ada orang yang mengkonsumsi zatnya halal, misalnya makanan itu halal, minumannya halal, tapi cara memperoleh makanan dan minuman tersebut diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan, ya, min ghairi masyru'in, setiap transaksi, ya, atau kegiatan yang tidak dibenarkan secara syariah, ya, seperti tadi riba, gharar, maisir, judi, spekulasi, darar, transaksi yang mengandung unsur kezaliman, ya, ada risyuah di dalamnya, ada suap menyuap. Bahkan Nabi mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Ya, bahwasanya Nabi melaknat, ya, orang yang menyuap dan menerima suapnya. Ya. Bahkan dalam hadis lain wa bainahuma, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Itu merupakan bentuk kegiatan muamalah yang dilarang secara syariah. Sehingga ancamannya adalah menjadi manusia yang terlaknat. Artinya apa? Manusia itu terdosa. Dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Oleh sebab itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kita melakukan kegiatan muamalah yang dilarang, yang diharamkan. Baik itu tadi dari segi esensinya ataupun cara memperolehnya. Karena ketika kita melakukan muamalah
yang bertentangan dengan norma-norma syariah, dengan kaidah-kaidah syariah, maka akan menimbulkan efek negatif, akan membahayakan bagi si pelakunya. Apa saja hal-hal yang dapat membahayakan bagi orang-orang yang dia melakukan transaksi yang diharamkan atau mengkonsumsi produk-produk yang diharamkan? Yang pertama, bahwasanya implikasi hukum dari orang-orang yang dia melakukan transaksi yang diharamkan adalah seakan-akan seperti dia menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kebinasaan. Makanya tadi, pada pertemuan sebelumnya, ketika Allah menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, Allah tutup dengan kalimatnya, wala taqtulu anfusakum, kata Allah. Jangan kalian membinasakan diri kalian. Ini menunjukkan apa? Ketika kita melakukan transaksi yang diharamkan, ketika kita bermuamalah dengan cara yang tidak dibenarkan, hakikatnya bukannya dia mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, tapi dia mendapatkan kemurkaan Allah. Karena seperti dia menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kebinasaan. Boleh jadi, mungkin dia di dunia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi ketika dia kelak berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia wajib untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dia sudah melanggar kaidah-kaidah dalam bermuamalah. Ini menunjukkan bahwasanya dampak pertama yang dapat dirasakan bahwasanya seperti orang yang dia menjerumuskan dirinya ke dalam lubang kebinasaan. Kemudian yang kedua, dampak bahaya dari orang-orang yang dia bermuamalah tidak sesuai dengan syariah. Seperti tadi, ada unsur riba, ya, ada unsur spekulasi judi, ada unsur kezoliman, ya, berupa riswah, suap, penimbunan, pengurangan timbangan dan lain sebagainya. Maka doa orang tersebut tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala ada seorang laki-laki yang dia pulang dari sebuah perjalanan yang sangat jauh, ya, dalam keadaan posisi pakaiannya compang-camping, ya, yamudu yadaihi ila sama. Orang tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini isyarat orang sedang berdoa pada Allah. Jadi ada seseorang yang dia pulang dari sebuah safar, dari sebuah perjalanan, ya. Menurut sebagian ulama, ya, dia adalah orang yang sedang atau pulang dari perjalanan untuk melakukan ketaatan, ya. Makanya dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa pada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Allah, kenapa doa-doa yang aku panjatkan tidak kunjung kau ijabah? Ya, bukankah aku adalah orang-orang yang selalu melakukan amal soleh? Ya, mungkin boleh jadi ibadahnya luar biasa, ya, sholatnya luar biasa, gitu kan, saumnya luar biasa, hajinya, umrohnya luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak kunjung diijabah. Lantas Nabi mengatakan pada orang tersebut,